kami tidak mengganggu terselenggaranya ini. Kami hanya minta untuk desa Sangga Bersulusan aja. Bapak sebagai apa? Saya sebagai masyarakatnya, Pak. Masyarakat di luar. Saya sebagai masyarakat. Bapak di luar. Kami sudah minta izin, Pak. Bapak di luar. Saya bilang di luar. Jadi Bapak di luar. Kita sama-sama loh, Pak. Kita sama-sama masyarakat loh, Pak. Iya. Ini acara kami jadi. Ini acara kami. Iya, kami tahu, Pak. Acara Bapak ini. Yang kami minta ini hanya Sangga Bersulusan, tidak jelas. Silahkan panggil kedua kali keluar. Jangan ganggu di sini. Jangan mengganggu apa kami. Jangan mengganggu kami. Kita bahas kembali, Pak. Ini nggak jelas. Masalahnya Di luar urus. Jangan di dalam. Hari itu Pak, saya mencalonkan kepala desa untuk periode 21. Udah saya minta berkas persyaratannya, ini bilangnya sudah saya lengkapi. Setelah begitu, ke kali ke depannya saya tanya lagi balik sama P2K. Macam mana masalah berkas saya? Sudah siap. Sudah selesai Bang, bilangnya. Tiba-tiba hari pengukurannya jatuh tanggal 6 bulan 10. Penetapannya udah saya disahkan gugur Pak. Jadi saya sangat kecewa Pak. Bapak gugur kenapa? Karena ada surat rekomendasi dari Mukim Pak. Bapak udah sediakan itu? Belum Pak. Kenapa? Karena nggak ada persetujuan dari P2K. Saya tanyakan, ada yang penting mau diambil? Nggak usah. Ini sudah lengkap bilangnya Pak. Kata siapa? Kata P2K. Ternyata itu dah dasarnya saya gugur Pak. Karena persyaratan dari dikasih Mukim tadi. nama orang dari P2K itu siapa? Dirga Pak. Yang menyatakan apa dia bilang? Udah lengkap semua Pak bilangnya. Ternyata tanggal berapa itu Pak? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 saya gugur Pak, karena salah satu itu persyaratannya Pak. Surat dari Mukim. Kalau seandainya P2K mengatakan itu harus dilengkapi, Bapak sudah bisa melengkapi sebenarnya ya? Sudah Pak. Dari awal ya? Iya Pak. Karena dibilang udah lengkap? Iya Pak. Kayak Bapak nggak siapkan lagi tambahan lainnya ya? Iya Pak. Bapak kecewa? Kecewa sekali Pak. Artinya yang bertanggung jawab dalam hal ini sebenarnya siapa Pak? Ya, kita semua bertanggung jawab Pak. Khususnya Pak, spesialnya Pak? P2K desa. Maksud Bapak P2K bertanggung jawab? Betul, harus ini? bertanggung jawab berdasarkan itu. Kemudian P2K kecamatan. Panitia pemilihan kepala desa Sangga Beru Siru Lulusan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, diduga lakukan upaya penghambatan terhadap calon kepala desa yang akhirnya tidak bisa menjadi calon tetap dalam pemilihan kepala desa. Warga yang merasa kecewa mendatangi kantor Kecamatan Gunung Meriah. Silakan diambil Pak. Mana P2K Sangga Bersulusan izin? P2K Sangga Bersulusan mana? P2K Sangga Bersulusan tidak jelas. Maaf Pak, kami sebagai masyarakat dan juga dijalankan oleh masyarakat udah memenuhi syarat. Mohon kepada Bapak agar jangan mengganggu kegiatan kami pada hari ini. Kami sebagai masyarakat sama dengan Bapak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Pak. Kami tidak mengganggu terselenggaranya ini. Kami hanya minta untuk desa Sangga Bersulusan aja. Bapak sebagai apa? Saya sebagai masyarakatnya Pak. Masyarakat di luar. Saya sebagai masyarakat. Bapak di luar. Kami sudah minta izin Pak. Bapak di luar. Saya bilang di luar. Jadi Bapak di luar. kita sama-sama loh Pak. Kita sama-sama masyarakat loh Pak. Ini acara kami jadi. Ini acara kami. Iya, kami tahu Pak. Silakan di luar. Kami tahu Pak.
cara Bapak ini. Yang kami minta ini hanya sangat berseluruh, tidak jelas. Silahkan panggil P2K keluar. Jangan ganggu di sini. Jangan mengganggu aktivitas kami. Jangan mengganggu kami. Kita bahas kembali, Pak. Ini nggak jelas. Masalahnya jelas keluar. Di luar Di luar urus. Jangan di dalam. Kami jangan diganggu. Yang lain duduk, tolong. Yang lain duduk ya. Berarti ini nggak jelas birokrasi kita. Bagaimana mungkin bisa begitu? Sah-sah saja, regulasi tidak jelas. Tapi kami dipaksa, sebagai masyarakat kami dipaksa begini Pak. Kami dipaksa melanggar hukum. Baik Pak, terima kasih. Silakan. Ini jelas-jelas. Bahwa Kecamatan Gunung Meriah, Pak Camat Gunung Meriah memasangkan kehendaknya atas pemilihan bakal calon kepala desa Sangga Berusi lulusan. Artinya yang bertanggung jawab dalam hal ini sebenarnya siapa, Pak? Ya, kita semua bertanggung jawab, Pak. Khususnya Pak, spesialnya Pak. P2K desa. Maksud Bapak P2K bertanggung jawab. Betul, harus ini. bertanggung jawab berdasarkan itu. Kemudian P2K kecamatan. Dan penegak hukum menginginkan kekacauan dan birokrasi kita, birokrasi Kabupaten Singkil menginginkan kekacauan di Sangga Berusi lulusan. Kami inginkan keadilan. Kami hanya cuma ingin keadilan, tidak lain. Kami tidak pernah mengganggu terselenggara penyelenggaraan ini. Kami hanya meminta khusus kepada desa Sangga Berusi lulusan P2K dan kecamatan tidak jelas, tidak transparan. Ini yang kami perlu. Selain daripada itu, kami tidak pernah mengganggu siapapun. Kami hanya meminta kepada penegak hukum dan kami meminta kepada kecamatan untuk menyelenggarakan ini secara transparan. Jangan ada kong kali kong. Bagaimana mungkin kandidat lain ada persyaratan, sementara persyaratan itu harus disampaikan oleh P2K ke kecamatan. Sementara P2K Sangga Berusi lulusan menurut pengakuannya tidak pernah menyampaikan syarat itu. Tapi persyaratan itu kepada kandidat lain ada. Ini yang perlu kami pertanyakan. Ini yang perlu kami pertanyakan. Jangan dipaksa kami sebagai masyarakat ini masuk penjara gara-gara tidak adil. Ini yang kami minta. Untuk itu kepada teman-teman semua, saya berharap apapun ceritanya, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di desa Sangga Berusi lulusan, itu adalah kehendak pimpinan kita di sini. Kehendak Pak Camat di sini. Kita sudah melaporkan kepada penegak hukum yang ada di sini. Kita sudah menyampaikan ini kepada TNI agar ini persoalan harus diselesaikan dulu. Tapi pada kenyataannya, saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa mereka yang di kecamatan ini memaksakan hal itu. Saya berharap kepada kita semua, kalaupun nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di desa kita, berarti pihak dari kecamatan yang meminta itu. Betul. Itu kalau dari kami. Yang penting, yang jelas, kami sebagai masyarakat tidak ingin ada keributan. Dan kami sebagai masyarakat desa Sangga Berusi lulusan tidak mau ada pemilihan di desa kami kalau ini tidak jelas. Ini jelas. Kalau nanti tetap juga dilakukan pemilihan, maka jangan salahkan masyarakat kalau berbuat anarkis di desa Sangga Berusi lulusan. Itu ya. Biar jelas semua. Jangan kami dipaksa. Kami orang bodoh. Kami masyarakat yang tidak tahu menahu. Tapi kami hari ini dijolimi. Dijolimi oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah camat. Ini yang kami harapkan. Untuk itu kepada teman-teman semua, kita lihat. Ini akan kita kawal. Ini akan kita kawal. Kalau jelas nanti tetap juga dilaksanakan pemilihan kepala desa Sangga Berusi lulusan, maka jangan salahkan kalau masyarakat itu melakukan anarkis. Itu dia. Ini yang kami harapkan. Silahkan kepada Bapak Camat-Camat di sini. Silahkan kalau mau memilih. Itu tidak menjadi urusan kami. Tapi yang jelas, sekarang ini kami sampaikan bahwa bapak-bapak lah yang menginginkan kami ribut. Kita batalkan semua. Pokoknya kita semua akan membatalkan itu terselenggaranya pemilihan di desa Sangga Berusi lulusan. Kami tidak menganggap ini jelas. Kami patut menduga bahwa Kecamatan Aceh Gunung Meriah ini adalah ada permainan kong kali kong dengan para kandidat.
Sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa P2K Sangga Beru Si Lulusan tidak pernah memberikan berkas kepada kecamatan. Tapi tiba-tiba dari beberapa caleg bakal calon kepala desa itu ada muncul dengan tiba-tiba. Itu berarti di sini letak kesalahannya. Maka untuk itu kami minta kepada kita semua sebagai masyarakat, kita bersepakat tidak ada pemilihan kepala desa di Sangga Beru Si Lulusan. Gagal. Itu dia. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Saya harap karena ini adalah bagian dari demokrasi, saya harap teman-teman semua jangan ada melakukan anarkis. Jangan pernah ada melakukan anarkis dan jangan pernah melakukan melawan hukum. Tapi kalau negara meminta itu, maka kita warga Sangga Beru Si Lulusan siap melakukannya. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi harapan kita kepada semua, kepada teman-teman, sekali lagi akan kita kawal. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan semua. Saya berharap kepada rekan semua, mohon bersabar dan ini akan kita tindak lanjuti kepada penegak hukum yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dan perlu teman-teman sekalian tahu bahwa pertanggal 8 Oktober tahun 2015 yang lalu, kami sebagai masyarakat telah menyurati Pemda Aceh Singkil melalui kabak pemerintahan juga kabak hukum, dan surat kami telah kami sampaikan kepada beliau dan sudah kami sampaikan juga kepada pihak kecamatan dan P2K untuk penyelesaian persoalan ini. Untuk itu kepada rekan-rekan semua, kita siap mengawal sampai terselenggaranya nanti. Siap. Oke. Demikian saya sampaikan, saya harap sekali lagi jangan ada pernah melakukan anarkis. Saya harap sekali lagi jangan ada pernah melakukan anarkis. Masyarakat kecewa karena ada satu orang yang dianggap tidak mendapatkan surat dari Mukim ya Pak ya. Lalu yang dua orang itu Pak, yang lulus itu kan dia kan melampirkan surat dari Mukim ya Pak ya. Benar. Itu yang nganterin siapa Pak? Saya proses itu di penelitian pada saat tanggal 1 sampai 5 kita teliti bahwa sudah ada di berkas semua. Ya. Cuman ketika yang satu tidak ada gitu. Jadi surat itu kan yang harusnya kan katanya yang mengantarkan misalnya mestinya kan P2K, itu yang nganterin pribadi atau P2K Pak? Dari P2K Si Lulusan itu ke kantor camat Pak? Ya biasa kan kalau P2K itu kan seharusnya berkonsultasi kan. Ya. Dalam itu harus ada konsultasi di kecamatan sebelum penerbitan rekomendasi. Ya. Berdasarkan Pergub 17 itu. Ya. Ya, saya kan pada saat penelitian ya barang ada 2, ada 1, itu yang kita itu yang ada kita temukan. Tapi kabarnya desa-desa lain itu nggak diwajibkan ada surat dari Mukim Pak. Apa tanggapan Bapak? Semua ada. Semua ada. Jauh-jauh kita sudah kita instruksikan. Tapi kenapa nggak ada pemberitahuan Pak? Pemberitahuan di grup pun kita sampaikan. P2K kita sampaikan dalam pertemuan sampai kepada grup-grup P2K itu kita share. Buktinya ada, share. Ada ya? Ada. Tapi informasi dari calon kepala desa itu katanya dia tidak mengetahui Pak bahwa ada harus surat dari Mukim Pak. Iya, kita berdasarkan Pergub itu Pak, semua ada situ. Semua pada saat rapat P2K, kemudian PJ. Nah, ya, kemudian itu sudah sampaikan bahwa berdasarkan Pergub 17/21 ini yang kita lakukan untuk pedoman penyelenggaraan pilkada, tahapan-tahapan itu harus dijalankan. Baik, artinya kan yang mengantarkan surat dari berkas-berkas dari 4 orang itu kan harusnya atau 3 itu kan harusnya kan dari P2K ke kantor camat. Iya, persoalan siapa yang mengantarkan, saya tidak tahu karena seketika di meja sudah diteliti. Ya itu semua sudah ada. Oleh karena itu tahapan di dalam Pergub itu kan ada jelas konsultasi. Nah P2K ini barangkali tidak melakukan itu. Nah dari camat sendiri kan Bapak kenapa tidak ada klarifikasi misalnya ini datanya masih kurang sehingga bisa ditegur sebelum ada keterlambatan Pak? Tidak, saya naik Pak surat rekomendasi Pak. Tahapan itu sudah dilakukan oleh Pak Kasih Pemerintahan. Yang bertanggung jawab terhadap? Ya teknisnya Kasih Pemerintahan terus naik terus kepada saya pada saat rekomendasi. Semua terakhir saya cek ya udah ya
dan Bapak cek ternyata bahwa memang dia berdasarkan itu ada yang tidak terpenuhi. Kenapa Bapak tidak tegur Pak atau kasih tahu kepada? Sudah tahapan Pak, sudah tahapan. Kita tidak ada peluang lagi membuka ruang. Karena tahapan itu terakhir ya kita rekomendasi. Tapi kan bisa telepon Pak. Telepon itu konsultasi Pak, konsultasi itu sudah P2K itu sudah matang orangnya Pak. Ini dugaan dari masyarakat yang kecewa, kata saya dari kecamatan Pak, untuk mengganjal calon kepala desanya apa tanggapan Bapak? Kalau itu Pak, barangkali tanggapan masyarakat ini macam-macam Pak. Boleh-boleh saja. Kita hargai itu. Kita hargai. Cuman tahapan saya terjalankan berdasarkan perbu Pak. Artinya Bapak tidak merasa bersalah dalam hal ini sebagai camat Pak ya? Tidak ada. Karena saya menjalankan aturan sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Bupati berdasarkan ya Kanun nomor 7 2015, kemudian turunannya adalah Perbup 17/21. Itulah saya jalankan tahapan-tahapan ini. Artinya yang bertanggung jawab dalam hal ini sebenarnya siapa Pak? Ya, kita semua bertanggung jawab Pak. Khususnya Pak, spesialnya Pak? P2K desa. Maksud Bapak P2K bertanggung jawab? Betul, harus bertanggung jawab berdasarkan itu. Kemudian P2K kecamatan, nanti kita berdasarkan penelitian terakhir dan rekomendasi terakhir. Artinya kalau masyarakat mengadukan P2K-nya Bapak itu mengizinkan ya Pak? Itu terserah Pak, karena kita ada punya ruang Pak di hukum kan, silakan. Karena saya menjalankan tahapan berdasarkan Perbup 17. Apa nasihat Bapak kepada P2K Pak yang dianggap oleh masyarakat lalai Pak dalam hal ini Pak? Saya sudah pernah tegur juga beberapa kali kan, sudah kita sampaikan. Saya instruksikan itu, supaya jalankan semua Perbup 17 ini yang ada integrasi aturan antara pasal 17 dengan 15 itu harus dijalankan, harus disinkronkan. Itu tetap kita sampaikan ke semua P2K, rapat terusan Pak. Kalau ada hal-hal yang lain silahkan menyangkut yang ada masyarakat kecewa terhadap kandidatnya, silakan. Ya silakan masukkan ke gugatan-gugatan itu kepada bagian hukum, kemudian ada pemerintah kita yang berubah kabupaten, nanti ruang kita akan buka berdasarkan keputusan kabupaten. Ini ada kabar bahwa Bapak kecewa kepada P2K Pak ya, karena Bapak terhambat ditetapkan sebagai calon kepala desa sehingga Bapak tidak bisa mencalon untuk desa Sanggaberu Pak ya? Iya Pak. Bagaimana cerita sebenarnya Pak dari awal? Hari itu Pak saya mencalonkan kepala desa untuk Periode 21. Udah saya minta berkas persyaratannya, ini bilangnya sudah saya lengkapi. Setelah begitu ke depannya saya tanya lagi balik sama P2K. Macam mana masalah berkas saya? Sudah siap. Sudah selesai Bang, bilangnya. Tiba-tiba hari penggugurannya jatuh tanggal 6 bulan 10. Penetapannya udah saya disahkan gugur Pak. Jadi saya sangat kecewa Pak. Bapak gugur kenapa? Karena ada surat rekomendasi dari Mukim Pak. Bapak udah sediakan itu? Belum Pak. Kenapa? Karena nggak ada persetujuan dari P2K. Saya tanyakan. Ada yang penting mau diambil? Enggak usah. Ini sudah lengkap bilangnya Pak. Kata siapa? Kata P2K. Ternyata itu dah dasarnya saya gugur Pak. Karena persyaratan dari aplikasi hukum tadi. Nama orang dari P2K itu siapa? Dirga Pak. Yang menyatakan apa dia bilang? Udah lengkap semua Pak bilangnya. Ternyata tanggal berapa itu Pak? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 saya gugur Pak, karena salah satu itu persyaratannya Pak. Surat dari Mukim. Kalau seandainya P2K mengatakan itu harus dilengkapi, Bapak sudah bisa melengkapi sebenarnya ya? Sudah Pak. Dari awal ya? Iya Pak. Karena dibilang udah lengkap? Iya Pak. Kayak Bapak nggak siapkan lagi tambahan lainnya ya? Iya Pak. Bapak kecewa? Kecewa sekali Pak. Bapak akan tuntut ke ranah hukum? Saya tuntut sampai kemana ke ranah hukum Pak? Saya warga desa Sanggaberu Silulusan merasa kecewa kepada panitia penyelenggara pemilihan bakal calon kepala desa, baik itu P2K kampung dan panitia dari kecamatan. Karena begini, masyarakat kita hari ini kan telah ada yang dizolimi. Sesuai dengan tahapan-tahapan, sebenarnya para kandidat sudah menyiapkan semua berkas-berkas sesuai apa yang diarahkan oleh P2K. Tapi pada pleno kemarin, tiba-tiba ada salah satu kandidat dari 4 kandidat tersebut jadi gugur dikarenakan persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini,
para calon ini kan sudah menanyakan kepada P2K. P2K tidak pernah mensyaratkan bahwa harus dilengkapi surat dari Imam Mukim. Ternyata dari kecamatan harus mensyaratkan persyaratan itu dari Imam Mukim. Nah, hari ini kita bertanya kepada pemerintah kecamatan, dalam hal itu oleh Bapak Camat. Bapak Camat menyampaikan itu adalah kesalahan P2K. Namun kami sedikit menganggap ini ada permainan yang tidak sehat. Karena kenapa? Seharusnya tahapan-tahapan itu dikasih tahu kepada para calon. Kalau memang persyaratan misalnya belum siap, maka para calon kan bisa menyiapkan. Ini tidak. Surat penetapan itu bahwa terjadi tanggal 23 September, suratnya itu sampai kepada kandidat tanggal 6 Oktober. Padahal di situ sudah mau penetapan. Jadi nggak ada waktu, nggak ada ruang untuk memperbaiki itu. Jadi tahapan demi tahapan yang diberikan oleh P2K di desa kita itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kandidat. Namun hari ini Bapak Camat Kecamatan Gunung Meriah tetap juga melaksanakan pencabutan nomor para kandidat. Jadi ini kami merasa, konstitusi kami merasa dirugikan oleh pihak dari kecamatan. Maka untuk itu kami akan mengawal persoalan ini sampai ke ranah hukum. Dan ini akan kami sampaikan kepada penegak hukum untuk mencari keadilan. Karena kemarin tanggal 8 Oktober tahun 2015 ini kami sudah menghadap kepada Kabak Pemerintahan, juga sudah bersurat kepada Bupati dan sudah bersurat kepada Kabak Hukum di Kabupaten Singkil, dan surat kami sudah sampai kepada Camat menyatakan bahwa kami merasa keberatan karena ketidaktransparan baik itu P2K Sanggaberu Silulusan atau panitia yang dari kecamatan. Nah, saran dari Kabak Pemerintahan kemarin katanya beliau semua akan turun ke Kecamatan Gunung Meriah. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana. Namun sembari kita menunggu itu, kita akan laporkan kejadian ini kepada pihak penegak hukum, baik itu kepada kepolisian atau kejaksaan. Ini pasti akan kita laporkan. Karena menurut sesuai apa yang disampaikan oleh Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Singkil kemarin, regulasi tentang penerimaan bakal calon kepala desa itu hanya berdasarkan Perbuk nomor 17 tahun 2021. Dan hal ini juga terjadi hanya di beberapa kecamatan. Contoh, di Kecamatan Suro itu tidak mensyaratkan itu. Di Kecamatan Simpang Kanan kita sudah mengkonfirmasi teman-teman di sana, itu tidak ada. Jadi tidak ada syarat itu. Tapi yang mungkin syaratnya harus ada surat rekomendasi dari Imam Mukim. Itu yang membuat gagal. Itulah yang membuat gagal salah satu kandidat kita. Jadi, yang ada di Sanggaberu. Di tempat lain tidak ada, Pak ya? Kalau di kecamatan lain ada yang tidak ada juga memang yang ada. Tapi itu kan terserah mereka. Kita tidak persoalkan masalah ada atau tidak adanya. Yang kita persoalkan hari ini adalah ketransparannya. Seharusnya kalau itu ada, sebelumnya harus disampaikan kepada para kandidat. Jadi nggak ada yang tutup-tutupi begitu. Nah, jadi kita hari ini merasa terzolimi dalam hal ketransparan itu. Apakah menurut Bapak ada semacam mufakat jahat di sini, Pak, untuk menggagalkan? Kami patut menduga ada konspirasi di sini. Ada kesepakatan jahat di sini. Karena kenapa? Menjadi kejanggalan salah satunya lagi. Itu berkas dari para kandidat yang menyampaikan kepada kecamatan itu adalah P2K. Setahu kami tidak bisa para kandidat langsung menyampaikan berkasnya kepada panitia kecamatan. Ternyata begitu kita tanya P2K yang ada di Sanggaberu Silulusan, para P2K tidak pernah melampirkan surat Imam Mukim itu semua para kandidat. Tapi tiba-tiba pada saat seleksi dari 2 kandidat itu ada surat rekomendasi dari Mukim. Menjadi pertanyaan kita, yang mengantarkan surat itu kepada kecamatan itu siapa? Berarti kami patut menduga di sini ada koperasi, ada kesengajaan, ada penjoliman. Ini yang kami tuntut. Tadi sudah kami sampaikan waktu kami berorasi di kantor camat, kami menanyakan kepada Bapak Camat bahwa yang mengantarkan berkas ke kecamatan itu siapa? Pak Camat menyampaikan bahwa P2K. Nah, ternyata P2K kan seperti kami sampaikan tadi tidak pernah memberikan itu. Namun Pak Camat tidak bisa menjawab. Kalau itu katanya urusan panitia, bagaimana mungkin bisa urusan panitia? Yang menjadi pertanyaan kami, siapa orangnya yang melampirkan surat Imam Mukim itu yang 2? Itu menjadi persoalan. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya, saya rasa begini. Saya ingin mau sampaikan pertama kepada warga saya yang ada di Sanggaberu Silulusan. Jangan sampai ada melakukan anarkis. Ini menurut saya murni permainan kotor para panitia, baik itu panitia dari kecamatan. Dugaan, Pak ya? Dugaan. Kami patut menduga itu. Untuk itu jangan sampai ada menjadi korban dalam hal politik ini.
Itu. Jadi kami harap kepada semua masyarakat Desa Sangga Bersih-Lulusan menahan diri dan biarkan nanti penegak hukum yang mengusut tuntas persoalan ini. Itu satu. Terus yang kedua, kami berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Bupati ataupun melalui kabak pemerintahan, kabak hukum juga secepatnya mengklarifikasi persoalan yang kami hadapi hari ini. Jangan sampai masyarakat kami korban. Kami tidak ingin masyarakat kami korban, karena kami sudah merasa hari ini bahwa kami masyarakat dilaga-laga oleh panitia dari kecamatan. Sementara kami ingin kedamaian di Desa Sangga Bersih-Lulusan. Berdasarkan ini kami minta kepada penegak hukum juga, agar penegakan hukum juga arif dan bijaksana untuk mengambil langkah-langkah hukum, agar jangan ada lagi nanti korban-korban masyarakat yang ada di Sangga Bersih-Lulusan menjadi korban atas politik ini. Itu menjadi harapan kami, dan kami berharap paling lambat besok hari Senin itu harus sudah ada jawaban dari pemerintah, baik itu dari kabupaten ataupun dari kecamatan atau dari mana saja, menyelesaikan persoalan ini dan menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar tahu dan benar-benar puas atas apa yang sekarang ini disampaikan kepada pemerintah kita. Itu harapan kami, Pak. Baik. Sampai saat ini masyarakat terus berusaha mencari keadilan. Dari kantor berita PT Media Singkil Video, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Muhammad Studi melaporkan.